dan penuh kemuliaan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang datang tersungkur menyembah Tuhan. Itu inti Pondok Daud di situ, saudaraku. Tentang bagaimana dari hal yang hilang sampai pada datang kemuliaan yang besar menghinggapi bait Allah. Itu sudah, itu intinya. CHM memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, memuridkan. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Halo, kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Diundang kita berdiri sekali lagi. Kita membacakan dengan cara bergantian. Setelah Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Yang telah diketahui sejak semula. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka bahwa mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan dengan berhala-berhala, percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari hewan, dari darah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita dengar firman Tuhan tentang Pondok Daud yang kembali dibangun oleh Tuhan. Pondok Daud yang roboh, saudara. Di sini sidang pertama sesudah kenaikan dan kecurahan Roh Kudus. Nah, pada waktu itu dalam kisah pasal ini, saudara, itu timbul pertentangan antara para rasul tentang pengajaran dan juga tentang keselamatan. Ya, pengajaran di sini kalau kita baca di ayat ayat 1 dan 2 ada perlawanan, saudara. Kita baca saja ayat 1 dan 2. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara di situ, jika kamu tidak sunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua Yusuf untuk membicarakan soal itu. Ini masalah doktrin, saudara. Inilah awal mula sunat menurut Yahudi dibatalkan di sini, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena keselamatan itu bukan kita lakukan perintah agama, saudara, tetapi orang terima Yesus, taat kepada Tuhan. Itu masalahnya di situ, saudaraku. Ya, bahkan juga masalah makanan haram dan tidak haram dibatalkan di sini, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa enggak ada sunat lagi, sunat lahiriah, dan juga enggak ada haram, saudaraku. Tetapi ada beberapa catatan bahwa kita nggak boleh makan darah, kita nggak boleh apalagi makan binatang dicekik umpamanya, ya saudara, dan juga makanan dipersembahkan pada berhala tidak boleh makan, saudaraku. Kenapa, saudara? Kalau terlalu makan makanan berhala sama dengan orang itu sehidangan dengan setan, saudaraku. Ya, kebanyakan orang suka makan begitu, dia tuh cikal bakal jadi dukun, saudara. Nggak cinta Tuhan, malah cinta dukun, ya, cinta hal-hal magis. Oke, kita lihat, saudaraku. Apa pengertian Pondok Daud ini, saudara? Ya, Pondok Daud. Ya, Daud ini, saudara, sebelum menjadi raja, dia punya pondok kecil di hutan, di taman. Taman warisan dia yang diwariskan dari Boas, leluhur mereka, yang dia beli dari keluarga Naomi, saudaraku.
Ya, pondok kecil inilah tempat dia memuji menyembah Tuhan pertama, dan dia bisa menghancurkan singa datang menyerang binatang ternaknya, saudaraku. Nah, dari sini dia dipanggil menjadi raja dengan cara yang unik, di mana orang nggak ngerti, termasuk Daud pun nggak ngerti dia akan jadi raja, saudara. Nggak ngerti. Ya, saya sudah pernah tentang dia ke sana kemari, ke Goa Adulam, di mana-mana, saudara. Akhirnya dia bisa masuk istana dan dia bisa mengambil kembali tabut perjanjian yang sudah hilang, saudaraku. Dan dia berdoa, Tuhan, beri aku kesempatan membangun bait Allah, tempat kediamanmu. Tapi Tuhan ngomong, kamu nggak bisa lakukan itu, waktumu tidak bisa cukup. Tugasmu adalah membasmi penjahat-penjahat. Nanti anakmu Salomo akan membangun bait Allah. Nah, akhirnya bait Allah dibangun, saudara. Bait Allah Salomo dibangun dengan kemegahan fisik bangunan ini, saudara, dan penuh kemuliaan kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang datang tersungkur menyembah Tuhan. Itu inti pondok Daud di situ, saudara. Ngomong tentang bagaimana dari hal yang hilang sampai pada datang kemuliaan yang besar menghinggapi bait Allah. Itu sudah, itu intinya. Nanti tarian itu adalah ciri khas ibadahnya saja, saudara, aksesorisnya, tetapi bukan itu yang utama, saudaraku. Jadi, nah, dari sini saudara lihat, dari Salomo membangun bait Allah, maka sejarah mencatat di Alkitab bahwa bait Allah dihancurkan berulang-ulang, saudara. Karena hilang kemuliaan, saudaraku, ya, orang-orang Yahudi berbuat dosa dan runtuhannya hilang, bahkan sampai dinasti Daud ini hilang sama sekali. Saudara, kita baca cerita kelahiran Yesus. Ya, saudara, jangan Yesus yang lahir, Yusuf Maria pun dari keturunan Daud, dia tidak punya bekas. Makanya Alkitab tadi berkata begini, runtuhannya akan kubangun kembali. Kata runtuhan, dia tinggal rongsokan, saudara. Nggak ada bekas lagi, nggak ada nilai. Itu barang rongsokan, nggak ada nilai, nggak ada semarak, saudara. Timbunan puing, umpamanya kota habis perang, saudaraku, dan dibiarkan begitu saja, rumput liar tumbuh, dan ya, saudara, ular-ular berbisa di situ, tidak ada nilai apa-apa. Dan Tuhan berjanji, aku akan kembali membangun pondok Daud yang telah roboh. Nah, ini pondok Daud yang roboh, inilah Tuhan punya cerita tentang hal ini, dan Tuhan ingin melakukan kepada kita semua. Apa itu pondok Daud yang roboh dibangun kembali? Namanya gereja, eklesia. Amin. Eklesia, ya, bahasa Portugis bilang igreja, saudara. Maka sebut ya, kan bahasa Yunani bilang ya eklesia atau jemaat, saudara. Tuhan panggil keluar orang-orang berdosa dan memberi mereka otoritas untuk memimpin dunia ini, saudara. Itu gereja Tuhan. Jadi itu inti dari pondok Daud yang roboh dibangun kembali. Dibuatnya oleh siapa? Kita baca Amos, kitab Amos pasal yang ke 9 ayat yang ke 11 dan 12. Pada hari itu aku mendirikan kembali pondok Daud yang roboh. Telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali runtuhannya, dan aku akan membangunnya kembali seperti yang zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa tersebut milikku. Demikianlah firman Tuhan melakukan hal ini, saudara. Tuhan kembali membangun pondok Daud yang roboh. Dengan cara bagaimana? Hari pencurahan Roh Kudus. Disitulah seluruh bangsa datang menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara, hari kecurahan Roh Kudus, saudara, itu berkumpul seluruh dunia, karena bangsa Yahudi atau Yerusalem itu menjadi tempat orang bersiarah. Dari seluruh jagat raya sudah datang bersiarah. Momen yang tepat disitulah Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka orang datang menyembah Tuhan. Orang datang diselamatkan, orang datang mendengar firman Tuhan. Nah, di sini, saudara. Jadi, kalau kita belajar, kita ngerti, Tuhan kembali membangun. Nah, hal ini dilakukan oleh siapa? Kita lihat, saudara. Apa ciri orang mau dibangun kembali pondok Daud yang roboh? Kita mundur, saudara. Di Kisah pasal yang ke-10, saudara. Keluarga Kornelius. Karena ini kisah tentang keluarga Kornelius, saudara. Kita baca ayat 1. Ciri orang diselamatkan, ya.
Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan, disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan saudara, ini cirinya. Jadi ciri apa pondok Daud yang roboh saudara? Bukan tariannya saudara. Alkitab mengatakan di ayat ayat 2, ia saleh. Kata saleh artinya hidup tanpa cacat dan celah. Hidup dalam kebenaran. Bilang amin. Ya, hidup dalam kesucian. Dasar hatinya dia cinta akan Tuhan. Ini orang ini saudara, luar biasa. Jadi pondok Daud yang roboh saudara artinya menggambarkan begini. Kalau kita lihat ke belakang dari hidup kita saudara, hidup kita masing-masing, bagaimana riwayat keluargamu, silsilah kita seperti apa? Terkenalkah? Kalau terkenal. Kurang terkenalkah? Sangat hinakah saudara? Nah, Tuhan datang memanggil keluarga atau turunan generasi yang orang tua mereka tidak terkenal. Tuhan akan pulihkan kembali. Dengan cara bagaimana? Menaruh dalam diri kita hidup saleh, saudaraku. Bila amin? Hidup saleh. Kita lihat satu ayat, Ibrani pasal 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Bagaimana dasar hidup saleh itu? Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Perhatikan, setiap orang dari bangsa manapun yang hina atau mulia, saudara tahu, dasar hati kita mencintai kebenaran, mencintai keadilan saudara, maka Tuhan mengurapi kita melebihi teman-teman kita. Dasar hati kita saudara. Kembali kepada person, bagaimana hatimu? Ya, kalau kita pemula ikut Tuhan, senang sekali saudara, riak-riak, ayo di mana? Wah, sukacita. Itu pemula nggak apa-apa. Tapi kita semakin lama semakin mencintai, semakin mengenal Tuhan, ternyata inti itu bukan riak-riaknya saudara. Intinya adalah hati cinta Tuhan. Amin. Iya toh? Orang kasih mula-mula, para pemula biasanya begini, seminar di sini ikut, tarian sana ikut, KKR sini ikut, enggak apa-apa, enggak salah juga. Tapi sudah tahu, apa inti semua itu? Intinya dasar hati kita harus mencintai keadilan dan kebenaran. Dua ini. Kalau enggak sia-sia saudara. Kalau enggak turun Kristen tahunan, ya musim tarian, waduh nari, nari haleluya, puji Tuhan, begitu. Datang malas lagi, kenapa? Dasar hati nggak cinta Tuhan, nggak cinta kebenaran. Nah itu. Jadi pondok Daud yang roboh, inti pertama saudara, orang yang cinta Tuhan, hidupnya saleh. Yang kedua yang dicatat di sini adalah, ya disebutkan, ia serta si istrinya takut akan Allah. Nah, takut sini bukan takut negatif saudara. Takut sini takutnya menjunjung tinggi, sangat menghormati, sangat mengagungkan, sangat memuliakan Tuhan, saudaraku. Amin. Ini si isi rumahnya bukan cuma suami atau istri atau semua, satu keluarga antero, saudara. Takut akan Tuhan. Ini takut akan Tuhan permulaan hikmat. Takut akan Tuhan itu malaikat jaga. Takut akan Tuhan kita akan menjauhkan diri kejahatan saudara. Takut akan Tuhan membuat kita akan berhati-hati, karena akhir ujung hayat hidup kita ada penghakiman saudara. Buat Tuhan memonitor dan mencatat setiap perbuatan kita. Mata sangat kudus. Ini zaman anugerah seperti ini saudara, Alkitab berkata rentuhan, ya kehinaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Milikilah sifat takut akan Tuhan. Karena pemulihan itu awali dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau enggak takut Tuhan enggak bisa saudara, enggak bisa. Orang kalau enggak takut Tuhan dengar firman masa bodoh, acu tahu saudara, enggak takut Tuhan. Iya, enggak takut Tuhan saudara. Ya. Saudara lihat di dalam Yesaya 59 saudara, di ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang tolong, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Ia menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan kejahatan saudara.
Yang takut akan Tuhan akan melihat surya kebenaran. Nah itu, berarti takut Tuhan. Iya toh. Saya kalau nggak takut Tuhan nggak akan jadi pendeta, saudara. Acuh tahu masa bodoh. Itu urusan orang jompo. Nanti sejompo di panti asuhan, panti jompo baru bertobat jo. Masih kuat, masih gagah gini sudah kacau-kacau jo. Ya, toh Tuhan itu minta ampun di gereja hari Minggu, Senin bikin ulang dosa. Itu orang nggak takut Tuhan, saudara. Nah begitu. Tapi Tuhan punya program. Orang yang takut Tuhan, dia datang memulihkan keadaan kita. Dia nggak mau tahu, saudara, hidup lama kita seperti apa. Tetapi tatkala kita takut akan Tuhan, oh iya kan, hidup ini sementara. Orang musafir di bumi ini, kalau kuat 80 tahun, nggak kuat setengah usia Tuhan ambil. Dan manusia mati, bukan kubur itu titik akhir, tidak, saudara. Raga kita disimpan sementara dalam kuburan, saudaraku. Nanti dibangkitkan ulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, saudara. Betul tidak? Ya, sefasung, coba lihat kiri kanan, fasung semua toh. Nanti Tuhan simpan di kuburan, entah di Pinokalan kah, di Gerian, terserah di mana-mana Tuhan mau taruh. Pakai mesel toh, iya toh, paruh lampu lagi, iya toh. Sementara, saudara. Alkitab berkata sangkala berbunyi, kubur terbelah, orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, saudara. Iya toh? Dibangkitkan. Untuk apa? Menerima apa yang mereka perbuat, saudara. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita, saudaraku. Ini, jadi mari memiliki sifat takut akan Tuhan. Amin. Betul tidak? Iya toh? Nah ini. Mumpung ini siaran langsung, saudara, orang yang pencuri dan rumah orang sekalipun tidak ada CCTV, dengar, ada mata Tuhan mengawasi langkahmu. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Sepandai-pandai tikus bersembunyi, ekor dapalia. Artinya apa? Sepandai-pandai manusia menyimpan dosanya, dosa tetap berbuah, hasilnya akan maut, saudara. Ini, ya orang yang takut akan Tuhan perlu melakukan hidupnya benar, tanpa diawasi manusia, tanpa dilihat oleh siapapun. Perbuatan kita diukur dengan kitab suci, saudara. Amin. Itu yang kedua, si isi rumahnya takut akan Allah. Yang ketiga, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Sangat murah hati Cornelius ini, saudara. Memberi sedekah tidak seperti memberi dengan rutinitas. Sedekah artinya memberi tanpa ada balas, minta balas, saudara. Ini orang ini, saudara, itu pondok yang roboh. Saudara tahu kenapa Tuhan ajarkan kita seperti ini? Orang yang murah hati akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan di situasi di mana pondok yang roboh akan dibangun kembali, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, saudara perhatikan, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini doa kepada Allah. Minggu besok, mulai besok hari Senin, itu jadwal, itu isi satu salah itu. Ya, itu jam 6 kita mulai. Kenapa jam 6? Karena banyak kita kerja, pulang rumah istirahat dulu, fresh dulu toh, orang menyembah Tuhan di sini, saudara. Ya, ini nyembah, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari datang Bapak Ibu adik-adik semua. Kita nikmati kehadiran Tuhan yang ajaib. Ya, kenapa, saudara? Ya, ada pertanyaan begini, kan Roh Kudus sudah dicurahkan, betul, sudah turun, saudara. Tapi Tuhan gak urapi orang yang berkata, oh Roh Kudus turun, buat apa menyembah Tuhan? Orang yang gak menyembah Tuhan gak akan diurapi, saudara. Itu masalah di situ. Saudara pernah lihat kolam renang? Pernah? Ya, kolam renang. Banyak air tidak? Banyak, saudara. Tapi kenapa saudara tidak basah? Karena saudara nggak turun berenang. Begitu pun Roh Kudus turun dari surga, saudara. Nggak akan mulai siapapun kalau dia sendiri tidak datang untuk menyembah dan menerima Roh Kudus tersebut. Itu pengertiannya, saudara. Saya pun demikian, saudara. Mengapa saudara tahu? Tuhan sudah urapi saya, saudara. Tapi urapan itu ada takarannya, ada fluktuasi turun naik, saudara. Kalau kita berhenti menyembah, urapan takarannya turun, saudara. Nah itu, saudara baca tentang Musa melawan Amalek di Keluaran pasal 17, saudara. Musa turun tangan, Israel kalah.
urapannya turun, kekuatannya merosot, saudara. Turun tangan, saudara. Musa angkat tangan, mereka kuat kembali. Ini, saudara. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi kita lihat bahwa ternyata kita dilatih Tuhan menjadi penyembah. Tadi kan pondok Daud yang roboh dibangun kembali. Dari pondok sampai bait Allah yang megah, saudara. Kehadiran Tuhannya sama. Di pondok kecil di hutan, hanya teman dengan 3 ekor kambing domba, saudara. Daudnya memuji Tuhan sama, sampai anak selalu menyembah Tuhan, hadiratnya limpah-limpah di bait Allah. Itu yang menjadi janji Tuhan untuk kita, saudara. Ya, saudara, ini. Jadi kita lihat sini, ini ciri-cirinya, saudara. Pondok Daud yang roboh dibangunkan kembali. Kita balik lagi di ayat pokok tadi, saudara. Kita lihat di Kisah pasal 10 tadi, saudara. Di situ disebutkan bahwa apa tujuan pondok Daud dibangun kembali, apa tujuannya? Pasal 15 tadi, saudara, kita lihat apa tujuannya, saudara. Perhatikan ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa tidak mengenal Allah akan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Tujuannya adalah, saudara, tujuan pertama, semua orang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Iya toh, tujuan pertama, saudara, siapapun datang dipulihkan oleh Tuhan, diperbaiki, saudara. Makanya dalam perjanjian baru Tuhan datang dengan kebijakan yang baru. Apa kebijakan baru? Pengampunan dan pemulihan. Kalau Tauratnya Anda, penghukuman dan pembinasaan, saudara. Melanggar Taurat, di bumi hanguskan. Saudara baca riwayat Nabi Nuh, air bah mencapai dunia, itu model perjanjian lama. Bikin dosa, Tuhan muak, Nuh bikin kapal, kita bumi hanguskan. Air turun, berenang, mati, saudara. Itu, saudaraku. Itu zaman Nuh. Datang ke zaman siapa lagi? Sodom dan Gomora. Nggak ada ampun. Malaikat bilang, Lut, keluar, cepat tinggalkan, kita mau bakar pakai belerang. Itu perjanjian lama, saudara. Musa, teman-teman, memberontak, saudara. Musa menyembah, bumi terbuka, mereka telah hidup-hidup, saudara. Itu penghukuman di perjanjian lama, saudara. Datang perjanjian baru, Yesus berkata bagaimana? Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik apa? Kabar pengampunan, saudara. Ini. Itu hebatnya anugerah Tuhan untuk kita zaman akhir, saudara. Paling hebat. Paling orang jahat di zaman Abraham, di zaman air bah, di zaman Sodom Gomora, mereka berkata, aduh ngoni paling enak dapat pengampunan. Torang dan kasih enggak ada ampun. Enggak ada ampun, saudara. Saudara pilih zaman mana? Enggak ada ampun atau zaman ada ampun? Halo? Bisa ngerti? Di zaman anugerah Tuhan, zaman ada ampun, saudara. Coba saudara nanti pulang rumah, renungkan tutur. Dosa apa pernah orang bikin dari kecil? Tulis di kertas. Aduh, kita pernah berbohong, pernah begini, pernah begitu. Banyak ini dia. Kalau nggak ada ampun, so habis. Iya toh, betul tidak? Nah ini, saudara. Jadi pondok Daud yang roboh itu ngomong pertama tentang kemurahan, runtuhan yang sudah sangat hilang, sangat hina semuanya. Tuhan kembali pulihkan keadaan kita. Itu hebatnya anugerah Tuhan terbesar. Makanya penampilan pemberitaan Rasul Paulus berkata, kasih karunia Allah menyertai kamu. Itu kasih karunia Tuhan. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1, demi kemurahan Allah persembahkan tubuhmu. Ini, saudara, kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan? Bahasa Ibrani kata ken. Ken artinya Tuhan itu penuh belas kasihan dan maha pengampun, saudara. Menolong kita. Amin. Saudara, kata Yunani bilang kata karis. Sama sepengertiannya, saudara. Karis dan ken, saudara. Menunjukkan rahmat, anugerah, belas kasihannya kepada kita semua. Untuk apa? Terjadi pemulihan besar. Roh Tuhan ada padaku menyampaikan kabar baik. Melepaskan yang terikat, terbelenggu. Setan apapun yang mengikat hidup manusia tetap dibebaskan. Bila amin? Betul tidak? Maka Alkitab mengajarkan perjanjian baru. Musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Artinya begini, sayangi orangnya, usir setan dalam dirinya, dia akan jadi baik. Di zaman Daud, zaman
Perjanjian lama enggak, tarik peda, iri saudara, enggak usah sayang, baik roh maupun manusianya, saudara. Ini bedanya, saudara. Jadi pondok Daud yang roboh dibuatnya Nabi Amos tadi, saudara, Tuhan lakukan. Dan keluarga ini tanpa salah seorang perwira bernama Cornelius. Nggak diinjili siapapun. Saya nggak tahu dia baca literatur dari mana, saudara. Pasti ada literatur waktu itu. Karena dia seorang perwira. Pasti dia bikin, ya ada mata kuliah. Kalau dia perwira kan mesti ikut pendidikan, betul tidak? Ya Pak Peter toh? Ikut pendidikan. Pasti ada mata kuliah namanya studi perbandingan agama. Pasti ada, saudara. Dia pasti pelajari. Selain belajar ilmu militer, saudara, pasti ada pendidikan agama, pasti, saudara. Pada studi agama Yahudi begini, agama Nasrani begini, pasti pelajari. Dan dia dengan diam-diam, dia dengan ya istilahnya otodidak, keluarga sendiri datang, mari kita menyembah Tuhan, kita janji kita mau hidup saleh, kita mau hidup takut Tuhan, kita setia beribadah. Dia lakukan tanpa seorang rasul pun ajar, saudara. Itulah Alkitab mengajarkan begini, ada yang menabur, ada yang menuai, begitu. Ya, no? Ada yang menuai. Ya, jangan orang pikir semua orang desa jahat, enggak. Ada orang desa yang baik-baik tanpa diajar, tapi takut Tuhan. Iya enggak? Takut Tuhan. Apalagi zaman sekarang internet masuk desa, sekalipun ya ada menteri yang ditangkap karena nggak bikin itu ya tiang internet rata di seluruh Indonesia, saudara. Berdosa sekali orang-orang begitu. Negara kasih uang triliunan bikin internet masuk desa, sunat akan di sana. Bikin malu, bigalojo dah. Orang-orang begitu orang doakan supaya Tuhan ampuni mereka dan mereka bertobat dan kasih kembali uang, ya toh? 8 triliun nggak apa-apa, kalau kasih pastor 8 triliun beli kerupuk dan aduh, berapa gudang, saudara? Oke, balik ke sini, saudara. Ya, jadi Tuhan itu memulihkan agar semua orang lain mencari Tuhan. Nah, datang orang mencari Tuhan lah. Aturan Yahudi tentang Taurat itu ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai. 2 dibatalkan di sini saya lihat. Pertama tentang aturan sunat, maka orang pria Kristen nggak disunat, saudara. Ya, saudara. Di sini. Karena Tuhan pasti kasih tahu pada rasul-rasul ini, sunat nggak ada obat, nggak ada guna, saudara. Nggak ada guna. Intinya apa? Mesti bertobat, amin. Betul tidak? Mesti bertobat, saudara. Makanya Paulus ini berkata bahwa sunat nggak penting. Kenapa? Kalau bikin aturan begitu orang nggak akan terima Injil, nggak akan. Ya, toh, nggak akan. Kalau anak kecil boleh, saudara. Saya injili orang sudah 40 tahun ke atas mau disunat, aduh sabar bro. Dosa biar kita agama suku jo. Daripada begitu banyak aturan ngoni. Enggak masuk, saudara. Iya toh? Menginjil sampai Papua, sampai Minahasa, makan babi haram. Aduh sudah jo. Kita biar agama suku Minahasa jo, daripada Kristen enggak makan babi, ilah. Nah, maka dibatalkan kata haram. Ngerti enggak? Karena Injil kepada bangsa. Ya, makan babi tidak makan babi sama saja, saudara. Sama saja. Ada orang, mau makan pasti haram, tunjukkan ayatnya. Itu bangsa Yahudi dulu. Dari ayat ini, keputusan Rasul, keputusan ini. Saudara lihat di ayat selanjutnya di bawah. Coba di ayat 28, ayat 28. Ayat 28. Baca semua, ayat 28. 1, 2, 3. Sebab ada keputusan Roh Kudus adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekian dan selamat. Dengar, keputusan Roh Kudus, keputusan rasul-rasul sah, tidak bisa dibantahkan. Begitu. Iya, toh. Jadi Tuhan itu mengatur semua, saudara. Makanya Injil bisa masuk kemana-mana. Memang ada orang yang pegang magic, hukum Taurat pertama, memang nggak mati-mati, dia nggak mau tinggalkan jimat. Tapi masalah makanan, minuman, setelah sunat kan ringan, saudara. Syarat nggak berat. Menembus sampai kemana-mana. Coba lihat di Papua pegunungan,
Hukum adat mereka bakar batu, bakar babi, saudara. Misionaris nggak bisa masuk, berkata, makan babi haram. Oh, orang panah kas mati, misionaris kamu kirim pulang mayat. Sudah. Nah ini artinya memudahkan orang lain datang kepada Tuhan. Betul tidak? Sangat memudahkan. Ya, kita ngerti, oh iya, saya mau memahami hal tersebut, saudara. Ini pondok Daud yang roboh, ya hilang semuanya, akan dibangun kembali dengan cara beda. Caranya Daud, bukan cara Musa. Makanya disebut pondok Daud yang roboh dibangun kembali. Kalau cara Musa susah, maka lihat Israel dan ini cuma 12 suku lagi. Aduh, jatuh bangun. Ya banyak murtadnya, banyak matinya, saudara. Kenapa? Firman gak di hati, cuma taruh di satu kota kecil namanya Tabut Perjanjian. Saudara, dianggap sangat sakti, sakral, gak boleh suntuk akan. Ada. Bayangkan Alkitab, gak boleh pegang Alkitab, saudara. Gak boleh pegang. Cuma kagum, kita paling ajaib. Tapi isi nggak tahu. Kira-kira orang mau jadi orang baik, nggak bisa, saudara. Iya toh? Atau aplikasi Alkitab di HP, pegang HP langsung terbakar. Sangat kudus. Bukan aplikasinya, bukan kitabnya, isinya itu yang perlu kita tahu isinya dan taati isinya. Amin. Itu yang membuat kita menjadi orang yang dipulihkan. Disebutkan ini, walaupun kita sudah roboh, sudah hancur-hancuran pada masa lalu, Tuhan baca firman, taat pada firman Tuhan, Tuhan angkat kita kembali lebih mulia, lebih keren. Maka Tuhan tampil penuh urapan, bisa senyum kiri kanan. Coba senyum kiri kanan. Gitu. Bilang, kulihat di wajah ada kemuliaan Raja karena firman Tuhan. Iya toh? Halo, bisa tangkap ini? Bisa ya? Oh itu wow, ajaib sekali, saudara. Betul tidak? Nah ini, saudara. Tentu karena Daud itu dia suka musik, saudara. Maka setelah bertobat tadi, pemulihan besar terjadi, saudara. Maka bagaimana kita mempertahankan hadirat Tuhan? Nah, ini, saudara. Mempertahankan urapan Tuhan, bahkan urapan tambah besar. Beberapa sifat yang kita lakukan. Pertama, bisa kita doa puasa, saudara. Bisa doa puasa, bisa. Yang kedua bisa sehati, saudara. Sehati, dua orang sehati, Tuhan hadir. Yang ketiga lihat pujian dan penyembahan. Nah ini. Pujian penyembahan ini fungsinya besar sekali, saudara. Itu cara baru Tuhan berikan kepada Yosua utamanya. Untuk merobohkan tembok Yeriko, enggak butuh dinamit atau bom, saudara. Disuruh menyembah Tuhan. 1 minggu full. 7 hari. Hari ke-7, 7 kali, saudara. Itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berjalan bersama Tuhan, sampai fisik ini udah nggak mampu, udah nggak normal lagi, saudara. Alias lemah. Waktu mereka bersorak, saudara, kuasa Tuhan besar turun atas mereka. Nah itu. Cara yang sama Tuhan berikan juga kepada gereja mula-mula, saudara. Di Kisah pasal 4. Waktu mereka diintimidasi, dan mereka penuh dengan berbagai macam goncangan hidup. Mereka berdoa menyembah Tuhan, saudara. Roh Tuhan turun, saudara. Tempatnya mereka ada bergoncang, saudara, kegoncang. Nah ini. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Saudara tahu, Petrus enggak mendoakan orang. Cuma orang kena bayangan sembuh, saudara. Kena bayangan. Di Kisah pasal 5, saudara lihat. Di pasal 4 berdoa kencang, memberitakan Injil. Di pasal 5 mujizat besar terjadi. Bahkan orang mati hidup ulang, orang hidup jadi mati, saudara. Kuasa besar menyertai. Apakah untuk mereka saja? Ya, untuk mereka yang cinta Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang bertobat tadi. Jadi kunci pertama, pondok yang roboh, pertama harus bertobat, bye-bye, amin. Amin. Pujian penyembahan tanpa pertobatan itu kering, Tuhan tinggalkan. Dengar, saya ulangi. Pujian penyembahan tanpa hati bertobat, dengar, Tuhan tinggalkan. Tuhan ngomong begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hati mereka jauh daripadaku. Dia tinggalkan. Tuhan pergi kemana? Ke Sidon. Tahu Sidon? Itu kampung Isabel, saudara. Di sana ibu perempuan satu dengan tersungkur menyembah, menanti di kaki Tuhan, saudara. Berjam-jam dia tunggu, dia menyembah, saudara. Dia memohon, anakku kerasukan setan sangat menderita. Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu.
kepada bait Allah, notabene bait Allah yang pernah penuh dengan kemuliaan Tuhan di zaman Salomo, itu tinggal bukan penyembah, pengkritik, pembanding-banding, orang rasa diri benar dalam bait Allah. Nama orang-orang Farisi, Saduki dan sebagainya. Bukan penyembah, rasa diri benar, tepuk dada lagi. Aku nggak seperti dia, aku ini puasa, aku tidak seperti dia, aku ini berpersembahan. Waduh, saudara baca Lukas 18. Waduh, bait Allah bukan tempat orang membandingkan dia merasa diri benar, tidak saudara. Bait Allah tempat orang memuliakan Tuhan, tempat orang menyembah Dia, memohon anugerah dan kasih sayang Tuhan. Ini yang betul bait Allah begitu. Amin. Kalau Dia maha sempurna, maha kudus hadir karena kita menyembah Tuhan, percayalah, masalah kita seperti apapun sulitnya, Tuhan selesaikan. Amin. Tuhan selesaikan, saudara. Bangun diri kita menjadi penyembah. Saya suka sifat Musa, saudara. Saudara, saya baca dalam kitab Bilangan pasal 14 dan 16. Itu pemberontakan terjadi dua kali. Ya, 14 pemberontakan bangsa Yahudi kepada Musa dan Harun, saudara. Di pasal 16 pemberontakan pelayan-pelayan Tuhan kepada Musa, saudara. Apa sikap Musa di situ menghadapi pemberontakan? Dia cuma sujud menyembah Tuhan. Saya baca, aduh, ini sifat yang hebat ini. Saudara lihat, kadang-kadang orang tertipu dengan emosi kita, saudara. Tatkala kita lihat suatu ketidakadilan, langsung marah, emosi. Iya toh? Apalagi seorang ayah lihat anaknya, saudara, bikin nakal, langsung dia cabut ikat pinggang, dia tebak. Wah, salah gitu. Jangan didik anakmu dengan emosi. Roh emosi akan turun ke anakmu, dan dia akan emosional lagi. Didik anakmu dengan kasih sayang dan keadilan yang murni. Amin. Maka dia akan hidup benar di mata Tuhan. Halo? Perhatikan, saudara. Saya lihat Musa ini hebat, saudara. Dia menyembah Tuhan di tengah kesukaran, bukan orang lemah, saudara. Orang berpikir di atas langit masih ada langit yang berkuasa. Itu maksudnya. Amin. Dengar. Kita bukan maha kuasa untuk menentukan nasib kita. Ada Tuhan tentukannya. Kalau kita menyembah Tuhan, Dia hadir, diambil alih masalah. Itu, saudara lihat. Emosi kita tenang. Kita semua orang disebut nubuat untuk jadi pemimpin. Engkau bukan ekor tapi kepala. Amin. Setuju? Kepala nggak usah besar-besar. Kepala rumah tangga jo, kepala perusahaan ya, IKM jo, amin. Industri kecil dan menengah, betul tidak? IKM bukan IKN, kalau IKN ini semua IKM, industri kecil dan menengah, toko warung, saudaraku, ya, itu orang bos, betul tidak? Kita kenapa disuruh menyembah Tuhan agar Tuhan selalu hadir? Itu maksudnya. Lihat Musa, mau kurang apa Musa, saudara? Tinggal angkat tongkat, laut terbelah. Saya mau tanya, kuasa Musa punya mutlak atau Tuhan yang punya? Tuhan punya. Itu terjadi atas perintah Tuhan, saudara. Kalau Tuhan nggak perintah, biar banting tongkat berulang-ulang, nggak jadi apa-apa, saudara. Karena Tuhan nggak pakai pengalaman manusia menyelesaikan masalah, saudara. Tuhan pakai kuasa kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Maka kenapa kita menyembah Tuhan? Dalam ibadah kita, kita ada banyak masalah. Hai gembala-gembala nyembah Tuhan. Hadirkan Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, setan keluar dari pelayananku. Ini sudah. Ini boleh emosi, apa sakit hati. Sakit hati menduka citakan Roh Kudus, saudara. Ini boleh. Tugas kita menjadi penyembah, itu maksudnya. Menghadirkan Tuhan. Saya pun begitu, ada masalah jemaat, biar aja. Kita nyembah Tuhan. Tuhan turun, tak pelanting nyanda. Keluar dia kuasa itu kabarnya. Amin. Kalau emosi, luka hati. Hilang energi, hilang waktu, saudara. Tapi coba kuasa Tuhan turun, selesai, kena bayangan, langsung setan terbang pergi. Amin. Halo, amin. Mau praktekkan ini? Maka orang bangun pagi nyembah Tuhan, semokol pagi dengan Tuhan, betul tidak? Rumah ini penuh kemuliaan Tuhan. Setan ganggu, aduh, rumah sana bercahaya, nggak bisa ganggu. Nah gitu. Ini pondok doa yang roboh tujuannya itu.
Saudara kan dengar firman tentang Daud dan Goliat waktu 2 minggu lalu. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Dunia tahu kita punya itu. Itu perkataan seorang penyembah begitu. Penyembah punya definisi begini, tunduk kepada Tuhan, berdiri di hadapan setan. Amin. Halo? Dan pergi. Haleluya. Tapi dukun beda. Tunduk kepada setan, berbuat dosa di mana-mana. Itu setan, dukun berkelakuan. Tapi penyembah tidak. Penyembah Tuhan, tunduk kepada Tuhan, usir setan, dia akan lari tinggalkan kita. Itu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Sudah. Nah, jadi kita praktekkan firman Tuhan ini, saudara. Kita jadi pemenang. Amin. Ya ada masalah, engkau pikir siapa kurang? Nah, engkau yang kurang iman, engkau yang kurang kuasa, engkau kurang menyembah Tuhan. Ya saudara, itu jawabannya saudara. Mau lari ke mana-mana, semua di mana-mana ada setan, ada masalah saudara. Betul tidak? Mau lari ke Weda, ada setan di Weda. Mau lari ke Jakarta, ada setan di Jakarta. Ke Papua, oh ada setan. Di mana-mana ada setan saudara. Yang menjadi kemenangan kita adalah bagaimana kita merubah pola pikir dan kelakuan kita adalah ada masalah, nyembah Tuhan. Nyembah sampai kapan? Merasakan hadirat Tuhan, limpah kuasa Tuhan bekerja, berdiri berkata, "Hei gunung, pindah dalam nama Yesus." Gunung pasti apa? Itu ayat firman Tuhan mengajar seperti itu. Praktekkan saudara. Itu pondok Daud yang roboh. Jangan hukum dirimu dengan apapun caranya. Tidak usah. Ikuti firman Tuhan. Malah kita dipermudah di zaman akhir. Hele makanan Tuhan cuma larang beberapa. Saya bacain cuma 3 Tuhan larang. Makan RW ini boleh cuma toki dah. Mesti iris leher. Ada sini pun kebiasaan begitu. Makan RW dang. Mau bikin tuk kepala anjing oleh lehernya. Sudah iris dia. Darah tahan di dalam saudara. Ini boleh, Alkitab melarang itu. Boleh makan RW-nya tapi dengan cara iris. Karena disebut mati tercekik ini boleh. Makan darah sapi dang. Kalau bikin dabu-dabu dang, dia enak dang. Kenapa nggak boleh makan darah? Karena memang Alkitab bilang darah itu banyak penyakit. Orang kalau sakit demam panas, dokter bilang mari periksa darah di laboratorium. Dapat tahu saudara, ini Alkitab larang itu. Betul tidak? Cuma sedih nggak makan darah. Kita dulu masih anak-anak paling suka makan darah ayam, saudara. Jadi kalau potong ayam begitu darah ditampung di piring, saudara. Piring gitu. Berapa menit kemudian darah itu kental seperti karet gitu. Aduh, rabus, enak dong. Datang lagi, iya, sumber dosa, makan. Ampuni, nggak makan lagi. Ya toh, baru nggak makan lagi. Gitu. Iya. Belum lagi dabu-dabu dang, darah sapi dang, darah, wah, boleh. Cuma itulah masa nggak suka. Iya toh, Tuhan bilang daging boleh kau makan, darah mau. Iya, itu cuma itu kok. Tumpahkan ke buminya. Demi kebaikan bukan Tuhan, kebaikan kita juga umur panjang dang. Amin. Betul tidak? Oh, kita sehat-sehat dia makan darah sehat-sehat. Tunggu 60 ke atas. Keropos ini, keropos sana, saudara. Multi ya, penyakit ini, penyakit itu. Kena liver, kena paru-paru, kena macam-macam penyakit. Iya toh, umur 60 kayak kita begini nggak bisa begini. Pendeta mau khotbah tuntun ke muka aja dengan kursi roda, ilah bikin batu sandungan. Nah, ya, nah ini mengerti saudara, demi kebaikan kita. Iya toh, tubuh yang bagus-bagus Tuhan ingin tetap ganteng, tetap sehat walafiat. Iya toh, ini boleh bafufu, apalagi ya toh, bafufu saudara. Subakar uang itu, iya toh? Aduh. Nggak mati, tunggu 60 ke atas. Kok kehenya Anda? Ke dokter, minum obat itu tabletnya 1 bulan, belum sembuh. 30 hari lagi tambah. Iya sudah sembuh. 100 hari tambah, suntik 100 kali. Aduh. Iya daripada mau mati suntik terus ini, pak tiap hari saudara kiri kanan. Jadi apa saudara? Begitu. Kenapa? Bandel bodoh dah.
Dari galau itu kan kita pagalojo kuah baginan begitu. Sudah dengar firman, iya tapi kita orang Maroko malu umur panjang. Panjang jo. Ukur-ukur. Coba survei Akang. Iya toh? Halo. Iya toh? Coba lihat saudara, orang-orang. Karena Tuhan ajar kita agar kita betul-betul cinta Tuhan, ikut aturan Tuhan. Ini Pondok Daud yang Rob dibangun kembali. Firman Tuhan bilang, kita nggak boleh bikin banyak beban kepada mereka. Kalau orang mau datang ke Tuhan, datang jo. Yang penting dapat larang itu. Ya, makanan terus yang satu lagi percabulan itu jo. Yang bahuga, yang kiri kanan. Kawin-kawin jo baik-baik ya toh. Ada masalah, hadapi, undang Tuhan selesaikan. Bilang amin. Iya toh, kalau ada masalah baca Yohanes pasal 2. Tuhan diundang sekalipun hari ketiga, hari terakhir. Pas-pas nggak ada anggur, Tuhan kasih anggur baru. Betul tidak? Iya toh. Jangan so kawin kok. Ada masalah, nggak jodoh banget. Anak so apa masa nggak jodoh? Iya toh. Anak so 2 ganteng-ganteng masa nggak jodoh? Dulu cinta sekali, sekarang kamu bagian nggak bisa itu saudara. Dengar. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kita bukan seorang penyembah. Seorang penguasa dalam rumah tangga. Ingat, Tuhan panggil jadi seorang penyembah. Hadirkan Tuhan. Iya toh? Nyembah Tuhan kan di rumah, nggak perlu mungkin pakai gitar, nggak perlu. Bisa berjalan sambil ngomong di hati kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Jalan ke dapur, oh Tuhan, so habis ini dalam nama Yesus. Ada lagi saudara, itu indahnya berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan tuh Allah yang romantis, suka jalan-jalan juga. Saudara baca Taman Eden dong. Tuhan datang jalan-jalan. Tuhan tuh Allah yang romantis saudara. Dia ingin berjalan sahabat-sahabatnya. Tuhan terima kasih pagi hari. Sambil nyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Iya toh? Tuhan jagaku sepanjang hari. Jangan ke dapur, jangan lupa Tuhan. Berkati kulkasku ini isi lagi Tuhan. Ke kamar, buka tuh laci uang dan Tuhan tambah lagi Bapa dalam namanya. Amin. Begitu. Orang beriman setengah gila dah. Orang beriman mirip-mirip itu. Itu bukan ngomong pada angin alam kosmos saudara. Tuhan di roh, alam roh saudara. Halo? Di alam roh dia hadir. Sebut nama dia hadir, itu Tuhan. Gitu. Jalan. Nah, betul tidak? Ada masalah rumah tangga, keluar, kelilingi pagar. Doa, hai setan keluar. Sekarang mata Tuhan, telinga Tuhan tertaruh. Perhatian pada rumahku ini. Keluar tinggalkan dari ujung atas sampai bawah, kiri kanan. Tembok perapian, jaga lindungi rumah tinggalku dalam nama Yesus. Pembantahan di kapal ini, roh ketakutan. Hai, percaya kepada Tuhan. Sudah, buyar itu. Daripada ingat, jangan jatuh. Tuh bantangan di sini, saya masuk sini saudara. Dia segoda-goda. Dia belum menguasai, cuma goda saudara. Itu tidak. Ya, saudara kenapa orang-orang Katolik biasa Bapak Roh? Itu ada maksudnya saudara. Coba sudah sentuh ujung jari di testa saudara. Ada langsung buyar saudara. Apalagi tanda orang pertumbuhan orang sakit, orang sembuh. Yang sakit siapa? Tanda yang sakit. Sakit apa? Sakit perasaan, sakit pikiran. Tuh tidak. Aduh, masalah ini. Itu stres bro, amin. Halo, hoi, undang Tuhan hadir. Iya toh, Tuhan hadir lakukan masalah besar kepada kita. Itu maksudnya Pondok Daud yang roboh. Dia datang, lihat Cornelius, nyembah. Dia nggak ngerti malaikat datang. Pasal 4 sudah ada ayatnya, 10 ayat 4 saudara di Kisah Rasul. Malaikat muncul, doamu sedekah dilihat, didengar oleh Tuhan. Waduh. Gimana nih? Mirip Samuel saudara. Tuhan datang, Samuel mirip. Samuel nggak ngerti itu suara Tuhan. Sama Cornelius saudara. Nah gitu. Makanya Paulus ngomong, kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah gitu. Maka supaya dia kenal Tuhan baik-baik, Tuhan suruh Petrus ke sana, layani Cornelius, perkenalkan aku kepadanya. Gitu dia. Betul tidak? Umpama begini, orang di Tanah Putih sana nyembah Tuhan, gak kenal Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, Omes ke sana, ada orang kena. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan biasa
perlihatkan diri dulu kepada kita, saudara. Perlihatkan diri, lalu dia suruh ke sana. Ketemu, pas, klop, saudara. Oh, kemarin kita doa, ada malaikat muncul sini. Jam berapa? Jam 3. Kita doa jam 3 lagi, Tuhan suruh kita ke sini. Klop, bertobat dia, saudara. Itu maksud. Ya, toh? Penyembah itu bukan agenda atau bukan jatuh, saudara. Gaya hidup. Amin. Di outer menyembah Tuhan. Iya, toh? Sambil duduk mungkin nyetir. Enak nyembah Tuhan. Itu sampai. Ini enaknya, praktisnya Kristen Tuhan ajarkan. Dalam roda kebenaran, enggak berkibat kemana-mana, kepada Tuhan langsung. Enak sekali. Bawa motor sambil siul. Haleluya. Amin. Betul tidak? Iya toh? Kerja apa lagi? Ya Tuhan, terima kasih. Orang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sudah lihat Yusuf di rumah Potifar? Potifar Hobah dari jendela, lihat. Gara-gara dia adin pot bunga ini subur-subur semua nih. Apa dikerjakan berhasil, sampai dapur nggak pernah kekurangan, beres-beres ini. Semua beres. Saudara tahu, Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Kenapa? Karena dia seorang penyembah. Setan nggak suka. Setan iri hati macam-macam. Dia gunting, nggak mampan. Itu kunci kehidupan, betul tidak? Enak nggak bersama Tuhan? Enak sekali, saudara. Ya. Buat apa depresi di zaman yang sukar? Siul menyembah Tuhan. Terima kasih. Indah. Karena Tuhan kasih ide, muncul lagi. Bikin ini, bikin itu. Berhasil. Apalagi saudara menjadi seorang bos. Ya, pemimpin. Ide muncul lagi. Bikin ini, bikin itu. Tapi kalau nggak penyembah Tuhan, orang sok rohani. Apa kabar, bagaimana? Bagaimana masa depanmu? Terserah Tuhan saja. Bukan itu maksudnya. Dalam Tuhan ada kepastian. Kita menyembah Dia dengan kasih yang tulus. Tuhan pasti menyatakan dirinya. Kesimpulan kita hari ini begini. Yang pertama, kita generasi yang menggenapi pondok yang dibangun kembali. Aturan banyak di Taurat dibatalkan, saudara. Aturan tentang penghukuman dibatalkan, diganti dengan pengampunan, saudara. Pengampunan. Aturan tentang haram tidak haram dibatalkan, saudara. Diganti kata semua itu halal, tapi semua tidak berguna, saudara. Silakan pilih. Ada otak, ada nurani, pilih. Menurut kesehatan masing-masing, ya toh? Semua disajikan di atas meja, makan, pilih. Kalau darah sudah naik baru 150, tawa kecil sedikit. Gitu. Tubuh pun butuh tawa, saudara. Kalau nggak butuh tawa, jam 6 sore kedinginan, dingin sekali ini. Selimut biar 2 lapis, sedingin. Kurang tawa di tubuh, saudara. Kurang lemak. Lemak punya fungsi apa? Saudara tahu? Pertama untuk menghangatkan tubuh, yang kedua untuk apa, saudara? Persediaan makanan. Iya toh? Sehingga waktu kelaparan kita lihat kurus, saudara. Kurus tapi nggak sakit. Tambah kurus kita ini. Kenapa? Bukan tambah kurus, ya, tawa kita jadi makanan, saudara. Jadi energi, saudara, itu. Betul tidak? Nah, hidup orang beriman, dengar, makanan-makanan yang dilarang tidak boleh kita sentuh akal. Betul tidak? Apalagi makanan keberhalaan, ini boleh. Orang anak Tuhan toh, jauh ke kuburan atau ke tempat apa tuh? Kampung-kampung Tuhan. Biasa orang kan bawa apa tuh makanan? Nenek moyang, ini makanan datang, makannya. Habis pulang, serbu. Karena nenek moyang ini biasa di pohon-pohon lilia, cepat pulang nih. Ada ayam panggang, pisang goreng, ada kopi lagi, lengkap semua dibawa. Cepat pulang juga. Nenek moyang mau datang. Nenek moyang apa? Orang-orang Bagalau jadi CC, saudara. Ya, dorang pulang belum sampai, baru oto bunyi, baru lari. Serbu, habis sudah. Sudah orang-orang begitu. Jadi dukun, saudara. Kenapa? Karena mereka sehidangan dengan orang-orang berhala. Roh jahat dah. Enggak ada sesuatu antara berhala dengan orang benar. Itu tidak. Siapa sini pernah makan makanan begitu? Ada? Adakah? Ada. Puji Tuhan enggak ada. Kudus sekali dari kecil, puji Tuhan lah. Iya kan? Nah, gitu. Nah, tapi beritahu pada keluargamu yang masih begitu-begitu. Iya kan? Nah ini. Taruh makanan lebih enak, lebih bagus. Nah gitu.